Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak BZK semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan mengajarkan pelajaran IPA ya. Nah, IPA ini kita masih di bab 5 ya, di mana tepatnya di KD 3.5 yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem ya dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, di mana tujuannya hari ini juga Miss Deka akan menjelaskan tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan ya dalam suatu lingkungan ya. Nah, silahkan kalian buka ya buku kalian itu halaman 74. Nah, sudah dibuka nak? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, lanjut nak, kita akan langsung dibuka ya bukunya halaman 74. Ini ada bagian C yaitu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan dan juga ada piramida makanan. Nah, kita akan pelajarin 1, 2, 3 ya, 3 itu ya. Nah, ini sebelum di kelas sebelumnya juga sudah pernah kita bahas sedikit-sedikit, tapi ini mungkin lebih lebih tinggi lagi ya nak ya pembahasan kita. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, di setiap makhluk hidup ini nak ya, kita ini memerlukan makanan untuk memperoleh energi ya. Nah, energi ini diperlukan makhluk hidup agar dapat melakukan aktivitas ya, semua aktivitas ya. Nah, oleh karena itu nak, terbentuklah interaksi makanan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan ya. Terbentuklah interaksi makanan dan dimakan ya. Ada makanan terus dimakan gitu ya. Itu antar makhluk hidup itu disebut rantai makanan. Nah, dalam lingkungan beberapa rantai makanan ini dapat membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks gitu ya nak ya. Yaitu jaring-jaring makanan. Nah, baik pada rantai makanan maupun pada jaring-jaring makanan ya nak ya, setiap makhluk hidup itu pasti memiliki peranannya masing-masing, yaitu peranannya apa aja? Nah, sebagai produsen, sebagai konsumen dan juga sebagai pengurai ya. Kita juga bisa manusia juga ada ya seperti itu ya, ada produsen, ada konsumen ya, ada juga pengurai. Nah, ini dalam jaring-jaring makanan ya. Ini dijelaskan dari mulai produsen ya. Nah, ada kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan ya, namanya produsen ya, menghasilkan sendiri makanannya. Nah, hal ini dikarenakan produsen ini memiliki zat hijau daun atau klorofil untuk melakukan fotosintesis ya. Nah, semua tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun itu merupakan produsen. Nah, kemudian contohnya apa saja? Misalnya ada padi ya. Padi itu bisa dikategorikan sebagai produsen karena dia bisa menghasilkan atau memproduksi makanan dia sendiri ya. Oke. Kemudian yang kedua ada konsumen. Kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya ya. Nah, semua hewan dalam ekosistem merupakan konsumen ya. Jadi dia nggak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia harus cari makan biar bisa hidup seperti itu ya. Nah, ada konsumen ini dibedakan menjadi konsumen 1, konsumen 2 dan juga ada seterusnya, ada 3 gitu ya. Ada konsumen puncak seperti itu juga ya. Contoh konsumen 1 itu adalah kelompok hewan herbivore atau omnivore. Kelompok konsumen 2 itu adalah kelompok hewan omnivore dan karnivore. Kemudian ada konsumen puncak itu adalah kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya lagi. Jadi karnivora itu pemakan daging ya nak ya, nggak ada lagi pemangsanya. Jadi dia makanya dikategorikan puncak karena nggak ada lagi yang ini ya, nggak ada yang mangsa dia gitu ya. Oke. Nah, kemudian pengurai terakhir, kelompok makhluk hidup atau seperti jamur ya, ada bakteri, ada cacing ya, itu disebut pengurai ya nak ya, yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati ya. Jadi pengurai ini gunanya memang untuk
menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah mati ya, itu jadi fungsinya ya. Nah, lihat di sini ada contoh, ini adalah rantai makanan ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, itu ada produsen yang bisa dibilang tadi itu ada contohnya padi, ada konsumen 1 itu belalang ya. Kemudian konsumen 2 itu ada katak, kemudian konsumen puncaknya itu adalah burung elang, dan terakhir adalah pengurai. Jadi rantai makanan pada ekosistem sawah ya nak ya, rantainya contohnya ya. Ini ada padi dimakan belalang ya, kemudian belalang dimakan katak, terus kemudian katak dimakan burung elang. Burung elang mati diurai oleh pengurai. Oke, paham? Nah, ini juga ada macam-macam ya. Nanti contoh adalah rantai makanan, jadi pada setiap ekosistem. Jadi nanti silakan dilihat ya. Oke, nah itu tadi yang rantai makanan ya. Nah, sekarang bisa lihat ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan ya. Jadi seluruh rantai makanan dalam suatu ekosistem tadi ya nak ya akan membentuklah yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada contoh jaring-jaring makanan dari misalnya di sini ada hewan singa ini ya nak ya, singa ya, dari tumbuhan. Dimakan siapa, lihat di situ ada tumbuhan, ada kambing, ada kelinci, ada tikus, nanti ada burung hantu, ada ular ya, kemudian ada burung elang, ada kambing, ada serigala itu ya nak ya, serigala kalau nggak salah ya, atau di situ ada kucing, terus terakhir ada singanya seperti itu ya. Ini contohnya. Selanjutnya misalkan jelaskan bagian kedua yaitu piramida makanan. Nah, peran ya nak ya, ini piramida makanan ya. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem ini nak dapat dikelompokkan dan disusun ya. Disusun dalam bentuk piramida, atau kan piramida ya nak ya. Nah, piramida makanan. Nah, bentuk piramida makanan ini juga menggambarkan ekosistem yang seimbang, yaitu ada produsen ya, yaitu produsen yang harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1 ya. Jadi produsen itu harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 harus lebih banyak juga dari konsumen tingkat 2 ya, dan seterusnya ya. Dengan begitu dapat diartikan ya bahwa jika produsennya berkurang ya, jika yang menghasilkan makanan ini berkurang ya nak ya, itu konsumen tingkat 1 ya berkurang juga. Jadi konsumen tingkat 1 itu berkurang, dan akhirnya konsumen tingkat 2 juga akan berkurang gitu, dan seterusnya. Jadi keseimbangan ekosistem tidak bersifat tetap ya nak ya, nggak bersifat tetap. Jadi memang ada pasang surutnya nantinya ya. Oke, ekosistem yang seimbang dapat berubah menjadi ekosistem yang tidak seimbang. Jadi yang pertamanya seimbang, banyak makanan, tiba-tiba berkurang itu bisa terjadi ya. Bagaimanakah keadaan ekosistem yang tidak seimbang? Nah, dalam sebuah ekosistem yang tidak seimbang ya nak ya, komponen biotik dan juga abiotik ini tidak berada dalam jumlah yang seharusnya, baik jumlah maupun perannya dalam lingkungan. Misalnya, populasi tikus di sawah ini sedikit karena terus diburu oleh petani ya. Akibatnya populasi ular juga menurun karena makanannya berupa tikus juga berkurang ya. Jadi kalau ada salah satu yang berkurang, maka ke bawahnya juga akan berkurang, seperti itu ya nak ya.
Nah, dalam jaring-jaring makanan terjadi perpindahan energi juga ya dari produsen hingga ke konsumen puncak. Proses tersebut disebut dengan arus energi. Energi masuk ke dalam jaring-jaring makanan melalui produsen. Nah, hal itu disebabkan produsen mampu mengubah energi matahari untuk digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, berikut adalah contoh, ini adalah bentuk piramida makanan menggambarkan keseimbangan ekosistem ya. Lihat contohnya di sini. Nah, kalau kalian lihat nih di sini ya di piramida ini, di sini ada produsen, di mana produsen ini yang paling bawah ya ya, yaitu misalnya padi ya, kemudian ada belalang di konsumen tingkat 1 ya. Kemudian ada burung ya. Jadi ada burung itu di konsumen tingkat 2, kemudian ada ular ya. Ular memakan burung ya, ular itu adalah konsumen tingkat 3, dan terakhir konsumen puncak itu adalah burung ya nak ya. Burung hantu tuh kayaknya ya. Jadi seimbang ya. Jadi ada padi ya, belalang makan padi ya. Nanti belalangnya dimakan oleh burung. Nah, burung ini dimakan oleh ular. Ular ini dimakan oleh nanti ada situ ada konsumen puncaknya adalah burung ya, nah burung hantu itu ya, atau burung elang gitu ya. Oke, nah itu tadi nak penjelasan dari Mustika. Semoga apa yang dijelaskan ini bermanfaat buat kalian ya, menambah pengetahuan juga tentang jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan juga piramida makanan. Oke, sekian penjelasan dari Mustika. Sampai jumpa, bye bye. Thank you for watching.